Oke, kembali lagi ke podcast Kesahan Desa. Kali ini kita kedatangan tamu ya, yang juga sebenarnya bukan kedatangan sih, tapi kami undang ya. Sosok seorang ayah yang sangat-sangat open minded banget ya. Beliau ini sangat cara berpikir itu out of the box. Jadi saking caranya dia yang terbuka ini tadi, kami berpikir kayak beliau ini sebenarnya nggak tua. Cuma fisiknya aja yang tua ya. Oke, kita sambut aja langsung. Di sini ada Ayah Imam ya, seorang ayah yang memang kami anggap ayah ya kali ini, walaupun tidak sedarah ya. Seperti itu. Bagaimana ayah kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Terus sehat ayah ya, karena di masa-masa Karena yang... kalau sekarang tuh untuk sakit itu mahal. Kok mahal? Kenapa mahal? Ya biaya rumah sakit kan mahal. Karena Kecuali kalau ada BPJS. Iya. Ya, karena ada BPJS gitu. Ya tapi alhamdulillah so far sehat lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ayah, saya ingin tanya nih beberapa hal di sini mengenai bagaimana sih ayah mendefinisikan konsep tentang open minded. Kenapa saya bertanya tentang open minded? Karena saya di sini memahami ayah ini orang yang kalau kita bahasa Inggrisnya think out of the box, berpikir di luar kotak, ya, di luar hal-hal yang tidak bisa kami gambarkan, tapi ayah tuh bisa nembus itu. Nah, bagaimana sih ayah mendefinisikan konsep open minded tersebut, dan bagaimana dalam konteks peran dan pandangan pemuda desa, dan mengapa sifat yang seperti ini ayah terapkan dalam kehidupan ayah? Mungkin kalau zaman sekarang ini yang lebih rame di anak-anak lah ya, baper ya. Baper, bawa perasaan, ya benar. Tuh, kalau aku bilang kalau orang yang baper tuh dia yang tidak open minded. Oh, kalau orang baper gak open minded, kok bisa ya? Ya karena dia tidak apa sih, dia terlalu terbawa sama, ya namanya juga baper ya, bawa perasaan ya. Ya contoh paling gampang aja deh. Ketika kita baca status WA-nya orang, dia kan nggak menunjukkan khusus buat kita. Iya, terkadang ya. Nah. Atau mungkin kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang juga untuk kita. Kita kalau yang terkhusus buat kita biasanya yang baik-baik. Lebih banyak yang baik-baik. Thank you Rizky, apa segala macam. Oh, ya, gitu begitu kan. Tapi kalau yang kebanyakan kan orang yang begitu kan nggak tertuju. Cuman sering dari kita tersinggung gitu loh. Padahal nggak tahu buat siapa gitu ya. Kenapa begitu? Ya baper tadi itu. Karena baper tadi. Iya. Dia cepat sedikit. Ini maksudnya apa sih orang ini bikin status begini nih? Ya maksudnya apa? Terserah dia lah. Iya kan? Tapi kita tuh kebiasaan gitu ya. Karena ya mungkin karena kita terlalu rajin stalking ya. nggak salah gabut, nggak ada kerjaan, iya ya kan? juga sih, Ya kan? nggak salah juga sih. Kita duduk, kita buka statusnya orang ini. Ya termasuk aku juga rajin stalking, aku lihat-lihat orang. Cuma aku nanggapinnya ya yang biasa, yang umum aja gitu loh. Kalau statusnya dia lagi sedih apa segala macam, aku bilang tetap semangat. Oh, ayah tetap responnya. Tapi kadang Iya, kadang-kadang kalau seperti beberapa hari yang lalu kan ada teman WA aku statusnya apa sih? Seperti mengumpat lah. Oke. Ya. Jadi aku bilang istighfar. Ya kan? Nggak bagus seperti itu. Akhirnya dia balas ya astagfirullah, maaf gitu. Ya walaupun itu bukan buat aku, tapi aku sudah ingin, karena aku tahu yang bikin status itu masih muda. Oh ya. Ya kan? Ya orang dekat lah. Tapi kalau yang cuma teman-teman biasa-biasa aja, yang cuma sekedar teman WA aja, ya aku biarin aja dia. Kalau memang aku tahu dia itu siapa, ya paling tidak aku kasih balasan, tetap semangat. Oke. Jadi masih dalam konsep open minded nih ya. Bagaimana caranya agar pemuda ini bisa memiliki pemikiran terbuka? Kalau mungkin yang pernah aku ikutin ya.
stand up comedy itu melatih kita untuk benar-benar open minded. Ketika kita mendengar dia menyampaikan materi-materi lawakannya, itu ya itu sangat susah kalau kita baperan, itu kita nggak bisa nonton. Nggak bakal nangkep jokesnya dia iya. ya. Oke. Memang Kalau definisi open minded sih adalah orang yang bisa menerima kenyataan yang ada atau kalimat orang, ya udah kita fair aja. Oh ya begitu sudah. ini bukan sama nggak sih hal ini dengan stoik? Ayah tahu stoik? Apa itu stoik? Stoik itu sebuah hal, sebuah kayak apa ya, pembelajaran diri sendiri tentang bodoh amat sama apapun yang disampaikan orang lain. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena kita juga tidak bisa bodoh amat. Kita juga nggak bisa terlalu cuek, nggak bisa. Artinya ya sudah lah, kalau memang dia maunya begitu, ya kan? Bahkan kalau ada orang, kalau aku pernah dikasih tahu sama kakakku, memang kadang-kadang kita perlu membutakan mata, mendulikan telinga. Artinya apa? Kita nggak usah selalu mengumbar pandangan kita. Dan juga nggak usah selalu mengumbar pendengaran kita. Semua kita terima semua. Akhirnya kita bingung sendiri. Kalau kita semuanya masuk, kita olah, kita pikir, kita akan bingung sendiri, kita nggak jadi apa-apa. Ya rugi kita juga. Bener juga sih, karena kan terlalu banyak jadinya yang kita terima dan kita nggak bisa proses itu. Nggak bisa. Malah jadinya kayak kita sendiri yang overthinking. Nah, overthinking. Menurut pandangan Ayah, overthinking ini kan terjadi di kalangan pemuda, ini sangat marak sekali. Marak overthinking ini biasanya karena gagal dalam hal percintaan, akhirnya dia overthinking. Gagal dalam hal pekerjaan, akhirnya dia overthinking. Nah, kayak tekanan-tekanan itu datang misalkan dari orang tua. Kamu tuh kok nggak bisa gini, nggak bisa gitu sih. Akhirnya dia kepikiran, overthinking lagi. Nah, menurut pandangan Ayah itu gimana tuh? Overthinking ini gimana sih cara ngatasinnya? Apa ya? Kalau mungkin larinya sih harus secara religi ya. Iya, karena kalau yang begitu kita paksakan dengan apa yang kita pikirkan juga kita nggak sampai gitu kan. Kan yang capek kita juga. Memang ada yang bilang kan curhat yang terbaik itu curhat ke Tuhan ya kan? Tapi kan seperti pernah aku bilang, curhat ke Tuhan itu kan tidak serta-merta terjawab. Betul. Ya kan? Nggak langsung dijawab pada saat itu ya. Tidak langsung jawab. Ada kisi-kisi yang sebenarnya inilah jawabannya, tapi kita nggak paham itu. Ya kan? Beda halnya kalau aku ada masalah, aku curhat sama Rizky. Nggak usah begitulah, gampang aja itu, gini. Gampang buat Rizky, karena Rizky nggak ngalamin. Ya kan? Ya, kita bisa berkomentar, bukan merasakan apa yang dirasakan orang. Ya. Makanya ketika ada orang minta saran. Terkadang akhirnya malah jadi perdebatan, ya kan? Loh, kamu yang minta saran sama aku, ya kan? Iya, benar juga sih. Ya, ini aku kasih saran, tapi ketika itu kemudian juga dongkol, karena kadang-kadang orang yang memberi saran itu bukan memberi saran, tapi menasehati, bahkan justru menyalahkan. Seharusnya kamu nggak gini. Nah. Oh iya juga sih. Ya kan? Iya. Ya seharusnya kamu nggak gini kan? Ya karena kamu nggak tahu kenapa aku begini. Nah, iya juga sih ya, kan dia nggak tahu dasarnya apa, kenapa orang jadi seperti itu kan. Iya. Jadi ini ya kan, memang ada benarnya kalau kita dalam keadaan overthinking itu kan bisa lari sampai ke mental health. Nah, kalau kita overthinking itu tadi Ayah sarankan hal yang religius, ya kan. Tapi kan kita di sini sebagai seorang manusiawi ya, inginnya kan cepat ya.
apapun itu gimana sih caranya biar cepat gitu. Kalau ke Tuhan kan mohon maaf, mohon maaf. Kalau kita berbicara religi, itu kan prosesnya lumayan panjang gitu. Nggak langsung plek nih nah solusinya nggak gitu. Yang gitu ini Ya gimana? kenapa tidak plak-plak seperti itu? Karena kan itu mungkin ini adalah imbas dari yang sebelum-sebelumnya. Kita kan juga nggak tahu. Sedangkan kalau kebanyakan dari kita kan maunya cepat, Ya, benar tuh. ya kan? Maunya instan. Maunya instan lah. Hmm. Karena udah nggak tahan. Karena jiwa dia terlalu kecil. Jiwa dia terlalu kecil untuk menerima kata-kata, oh kamu salah. Itu terlalu kecil. Makanya dibutuhkan jiwa yang besar. Kenapa sih aku salah? Oh iya, oh iya, oh iya. Cuma jangan sampai ke oh iya aja. Ada solusi ya di situ. Iya. Harus ada solusi yang Nah, harus yang, diambil. yang kebanyakan dari kita adalah ya mungkin termasuk saya juga. Artinya bukan mungkin termasuk saya. eh, lebih sering tidak bisa menerima itu. Nah, tadi kita berbicara tentang sikap yang pemikiran terbuka, sikap open minded. Kiranya nih, apa sih dampak positif apabila seorang pemuda tersebut menerapkan sikap open minded ini tadi? Kan open minded ini kayak kita menerima, ya kan? Kita menerima apapun yang diberikan orang lain, masukan, solusi, saran, kritikan mungkin dengan tidak terlalu memikirkan, ya kan? Kiranya kalau kita menerapkan hal itu, dampak positif yang mungkin bisa dalam pengembangan maupun pembangunan diri dia sendiri itu apa ya? Setidaknya dia bisa berjalan lebih tenang. Tanpa ada gangguan maksudnya Iya. gitu. Artinya even itu ada gangguan, Ya. karena dia sudah tahu nih, dia sudah merasa oh paling itu cuma omongan begitu aja. Ya udah nggak apa-apa, aku jalan aja lah. Tetap jalan aja. Aku buktikan. Oh. Ini berarti 11-12 dong ya sama stoik yang aku sampaikan tadi tentang bodoh amat. Kalau bodoh amat itu menurutku itu tidak ada upaya untuk membenarkan, untuk membuktikan omongan orang. Oh iya juga sih. Benar. Ya kan? Ya stoik tuh lebih ke situ ya. Tidak ada upaya untuk itu. Tapi kalau kita yang open minded, artinya orang ngomong begini atau ada apa sih ya? Yang contoh realnya apa ya? Ya kata-kata orang aja yang menjelek-jelekan kita, Ya, yang segala menjadikan macam. kita. Kalau kita yang open minded, kita merasa nih, oh iya bener omongan orang itu. Aku nih salah, begini. Menerima ya, bukan. Tapi kalau orang itu omongannya salah, ya nggak usah dibalas. nggak usah dibalas nih gimana maksudnya? Iya lihat aja nanti aku. Oh, berarti pembalasnya belakangan dengan bukti ya maksudnya pembalasan di sini ya. Karena kan kata orang juga, sebagus apapun penjelasan kamu tentang orang, tentang dirimu, ya kan. Tapi kalau orang itu sudah tidak suka sama kamu, ya sudah nggak akan Tetap bisa. buruk ya. Itu hal kayaknya itu hal lumrah deh. Siapapun gitu, bahkan orang besar sekalipun ya. Nah, jadi makanya kalau tadi bilang dampak positifnya kalau kita open minded itu apa? Yang jelas menghindari gesekan. Oke, pertikaian. Sekarang coba kalau kita dalam satu lingkungan kerja atau ada satu komunitas, kita tidak punya jiwa open minded ya. Kita selalu merasa apa sih orang ini ngomong begini, apa sih orang ini ngomong? Jadi kita sendiri yang kikuk. Ya kan? Iya juga sih. Iya. Kayaknya ada contoh deh ya. Kita punya maksudnya ada contoh yang menggambarkan yang seperti itu dalam lingkungan kita di sini. Benar nggak sih? Mungkin iya, mungkin tidak. Aku juga. Nggak bisa kita pastikan Iya. ya, nggak bisa. Karena itu sebuah kemungkinan semata. Oke. Karena kalau contoh yang mungkin yang bisa aku sampaikan adalah mungkin gimana sih rumah tangga itu? Oke.
Kalau suami sama itu tidak open minded, Oke. ya kan susah. Maksudnya di sini kayak satu open minded, satunya enggak gitu ya. Satunya bisa nerima, satunya kalau dikritik marah-marah. Kan susah. Tapi kebanyakan gitu sih ya. Ya, ya itulah namanya orang berumah tangga saling melengkapi, Nggak bukan salah. saling mendahului, bukan saling melangkahi. Bener juga. Ya. Jadi tadi tentang open minded memang bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan itu kembali ke pribadi dan apakah ada tuntunan untuk itu? Ada bimbingan untuk kita bisa berpikir secara luas? Atau mungkin ayah punya mungkin ada program yang bisa diusulkan gitu, mungkin digerakkan oleh Karang Taruna nantinya ya tentang open minded ini? eh Ya seperti yang mungkin pernah aku ikutin, mungkin salah satu adalah program siapa itu namanya ISQ ya. Oh yes, Q ya. Itu salah satu cara kita melatih open minded kita. Salah satu kita, karena tapi itu lebih banyak ke religi ya. Tapi kan itu kan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya melatih mental kita, bagaimana kita bisa tahu keberadaan kita. Siapa sih kita ini? Kita tuh harusnya apa? Atau seperti bodybuilding mungkin, Bodybuilding. karakter building lah. Karakter building. Karakter Ya. building. Karakter building. Seperti yang pernah saya dengar di waktu dulu aku kerja dulu, ada satu di oil company, itu dia mengadakan per 6 bulan atau per setahun sekali mengadakan karakter building satu perusahaan. Itu mereka pergi ke satu tempat, katakanlah mungkin ke Balikpapan atau kemana. Oke. Mereka dikasih kamar, tapi dicampur. Dicampur ini maksudnya? Satu level top management, Oke. satu kamar dengan yang bottom, Bawahan. orang bawah. Mereka sekamar. Dan di situ tidak boleh membawa jabatan. Mereka harus membaur gitu ya. Itulah, jadi bukan berarti kita terus mau balas dendam atau mau kurang ajar, enggak. Tapi itu yang supaya sama-sama saling merasakan gimana sih kalau jadi bawahan ini, gimana sih kalau jadi bos ini. Jadi mungkin itu bisa dijalankan mungkin nanti ya, karena kan kita melihat sepertinya banyak pemuda-pemuda kita ini ya yang baperan. Senggol dikit ngamuk ya. Senggol bacok. Senggol bacok. Banyak yang begitu. Jadi maksudnya di sini kenapa kita menerapkan open minded, karena itu kan membuat pertama diri kita tenang. Ya kan, yang kedua juga membuat keputusan-keputusan yang kita ambil itu lebih jelas. Mungkin kalau apa ya, kira-kira nih ya, open minded mungkin hampir seperti legowo kali ya. Oh iya. Ya kan? Legowo. Menerima apapun itu. Ya memang kalau sekarang mungkin faktornya ya tadi kembali seperti yang Rizky bilang tadi, kita terlalu banyak main di medsos, ya kan? Ya. Kalau kita tidak jeli, ya, kita ini kan sering tertipu di medsos, Iya juga. ya kan? Ya. Tertipu ini dalam hal Sekarang secara logika aja lah. Siapa yang bisa menebak angka ini yang tidak ada, nanti Bunda kirim 50 juta. Ini yang bisa. Itu pertanyaannya gampang. Iya, benar. Tapi kita kan nggak tahu maksud dia itu seperti apa. Kan itu cuman apa mengejar viewer, mengejar like, ya itu kan. ya, tujuan tersiratnya ada. Itu gitu loh. Dan orang sering kena biasanya. Bahkan aku pernah ngikutin itu. Jadi ini contoh jelek sih ya. Ya alhamdulillah aku juga nggak terjebak. Kalau sekarang saya kirimkan uang kamu 20 juta, ini buat apa? Jawab dengan jujur. Oke. Ya kan? Banyak tuh yang komen tuh, bla bla bla, bayar ini, ini. Aku disitu jawab juga, buat bayar utang. Apa reply-nya dia? Hubungi ke nomor yang di bio. Oke. Aku hubungin,
suruh masang judi slot. Aduh, Ayo, dikasih nama, bukan judi slot, sorry, togel. togel, astaga. Nih bandar gacor, sekian. Tapi judi slot itu jadi fenomena loh saat ini ya. Ya itu kembali ke instan tadi. Karena pengen cepet tadi ya. Iya. Oke, benar ya. Memang Ya, manusia. sekarang kerja kantor desa atau di batubara atau di mana, Oke. memang dapat gaji. Oke. Katakanlah ya. Katakanlah gaji di batubara lah, katakanlah umpamanya. Mungkin dapat gaji 4 juta 5 juta. Ya. Tapi kan sebulan Ya, sebulan. nunggu. Ya. Dia harus kerja dulu, capek. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru pulang. Oke. Sampai rumah jam 8 tidur bla bla, jam 4 sudah bangun lagi. Berangkat kerja lagi. Itu lagi. Kan gitu rutinitas. Ya. Ini loh, tinggal gini-gini aja. Dapat duit. Ah, DP. Jackpot dia bilang. Ya. Memang ya saking fenomenanya ini judi slot karena cepat dan instannya. Tapi itu kan cuma apa yang jadi bahan promosinya ya. Kenyataannya kan enggak. Kenapa Ya. banyak yang terpengaruh? Ya itu tadi kembali lagi tadi ke instan tadi itu. Jadi di sini Kalau kita tidak bisa memungkiri yang namanya mie instan itu memang lebih cepat ya juga sih. daripada kamu beli ke pasar Mie burung dara. mie burung dara atau mie apalah, Ya, dibumbuin dulu lah, dimasak dulu lah. beli bawang putih kilo juga 3 menit jadi. Iya. Memang sih, tapi jadi karena fenomena tersebut lah jadi prihatin melihatnya. Maksudnya serendah itukah SDM yang kita miliki karena mudah percaya akan hal-hal yang seperti itu? Memang instan. Karena ini kan kemakan promosi artinya, kemakan pasar artinya kan. Pasarnya membuatkan promosi yang seakan-akan, oh ini loh cepat nih gacor nih, ini sekali depo cair 1 juta misalkan, ya kan? Tapi kan kita berpikir secara realistis saja ya. Mungkin nggak sih yang begitu? Mungkin iya, Oh mungkin iya. mungkin. Karena kan apa namanya? Sudah pasti ada yang beruntung. Tapi kan juga tidak sedikit yang rugi. Dan mungkin kebanyakan orang yang rugi gitu loh. Memang sih ya kalau ayah bilang tadi ada yang beruntung, saya berani jaminnya. Yang beruntung itu bukan player, bukan pemain sebenarnya. Bandarnya juga. Ya kan ada yang beruntung kan? Oke, tapi itu jadi targetnya ya. Itulah jadi poin pasarnya, poin pemasarannya di situ. Jadi di rumah itu kan dulu pernah jadi agen briling ya. Ya sampai sekarang juga masih. Oh, oke. Itu ada sering orang yang datang, Customer ya, kirim duit. Nama lagi balik lagi. kirim lagi. Jadi aku tanya, kamu kirim kemana sih nomor ini? Judi online om. Kasihan loh, uang bahasakan 200.000, ya 100.000 buat kamu depo terus habis gitu loh. Depo lagi habis lagi, udah 200 gitu kan, kembali ke manusianya lagi. Ya itu kan pandangan dari kita, ya pandangan dari kita yang mungkin, yang karena bukan mungkin, karena kita tidak main, Ya. karena kita bukan sebagai pelaku di situ. Tapi kalau mereka yang melakukan itu, ya mereka memang itulah apa namanya tantangan yang mereka perjuangkan. Iya, aku sempat dengar sih katanya Adrenalin ya. adrenalinnya naik katanya kalau main game itu. Aku bilang aneh-aneh aja ya sekarang ya. Gitu. Maksudnya saya sebagai pemuda di sini yang masih muda itu sedikit pun nggak mikir ke sana, walaupun memang secara finansial agak sedikit kesulitan, tapi nggak ada tuh pikiran buat ke sana. Itu mungkin kembali daripada cara berpikir orang itu, ya. Dan cara berpikir orang itu kembali daripada keluarga. Tuntutan maksudnya tekanan. Bukan tuntutan, lingkungan keluarga dia seperti apa. Oh. Kita kan harus selalu tahu juga orang itu kan seperti apa sebenarnya. Kan tidak serta-merta orang itu menjadi jahat. Pasti dia ada bibit, bukan ada bibit, ada penyebabnya. Kenapa? Oke. Mungkin tadi sudah kita jelaskan tentang apa sih konsep open minded dan segala macamnya. Listrik. Kemudian
Mungkin sedikit melenceng ya dari sana kita ke belok nih. Ayah kan juga dikenal di desa ini sebagai seorang pengawas pemilu atau PKD ya, tingkat desa. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini dalam keterlibatan pemuda, itu gimana sih pandangan politik pemuda di desa kita ini? eh Terus terang aku belum menyelami Hmm, mengenai pandangan pemuda. Cuma kalau ya. secara umum masih belum terlihat. Artinya apa ya? eh, Adanya keinginan mereka untuk benar-benar tahu, benar-benar siapa sih calon yang mau aku pilih Nah, ini, ya. gitu loh. Tahu dalam artian kalau orang bilang sekarang rekam jejaknya seperti apa seperti apa. Nah itu kan masih belum kelihatan gitu. Karena kan kebanyakan cuma ikut-ikutan, masih ikut-ikutan gitu. Dan juga yang beberapa tempat yang aku lihat itu kalau dibilang pemuda bukan juga pemuda, Oke. karena rata-rata sudah dewasa, orang-orang yang sibuk mikirkan ini tentang pemilu. Ada tujuan lain. Ya, siapa yang di ini, siapa yang bisa kita ini. Itu bukan anak muda kalau di sini. Mungkin faktor apa ya? Faktor pembelajaran politik yang belum tuntas atau belum benar-benar mengena dari sekolah, atau mungkin Atau kita bisa sebut sini masih dangkal pemahamannya terhadap politik. ya saya tidak berani mengatakan dangkal, mungkin karena memang mereka belum bisa menyerap gitu loh. Karena sekarang kembali lagi sekarang ke zaman sekarang ini adalah mungkin lebih ke stoik Yang bodoh amat untuk tadi. masalah politik itu. Jadi mereka tuh menerapkan sistem bodoh amat ya. Tapi itu berpengaruh nggak terhadap pemilu di Indonesia ini nantinya? Sebenarnya pengaruhnya besar. Hmm. Karena kalau kita bersikap bodoh amat terhadap pemilu, ya nanti jadinya kita juga harus menerima bodoh amat pemerintah yang berjalan gitu. Secara bodoh amat juga kita Iya. terima. Bener juga sih, karena Si pemerintah juga akan merasa bodoh amat lah aku jalanin. oke. Artinya apa namanya? Memang susah ya, karena di pemilu di negara kita ini kan terlalu apa sih? Kita harus memilih seseorang dan orang itu harus berjalan ke sana sini. Kita juga mengenal orang itu tidak maksimal. Paling datang ketika dia sosialisasi. Nah, dalam hal tersebut nih ya, ada nggak sih langkah pendekatan secara khusus untuk pemuda ini tadi, agar pemuda ini lebih melek dalam politik? Ada nggak sih? Kalau yang saya tahu di Bawaslu di Kukar itu sudah ada politik goes to school ya, artinya mereka yang mau masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan mungkin pembelajaran politik. Bahkan kalau kemarin saya pernah bawa Harun kan, sebagai tokoh muda untuk ikut mendengar, sebenarnya itu tujuannya untuk ikut membantu pengawasan dalam artian mencegah terjadinya pelanggaran. Cuma kembali lagi pada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi lakuin aja dulu. Iya. Dan ya terutama di yang saya dengar kemarin di daerah kita ini, di Loduri Ulu ini kan termasuk dapil 5 ya. Itu sangat tinggi money politiknya.
Jadi maksudnya di sini sangat tinggi ini ada gerakan yang terlihat kah, atau bagaimana ya? Iya. Oh, ada gerakan yang terlihat. Pasti kan tidak mungkin dari pihak Bawaslu mengatakan itu sembarangan. Oh, pasti ada KPU survei kan, ya mereka. iya. Mereka dari ya. Nah, dalam hal ini nih ya, sebagai seorang pengawas pemilu, apa tantangan terbesar yang ayah lalui ini? Sudah mungkin mau setahun ya udah ya? Belum ya? Hampir setahun. Sebagai seorang pengawas pemilu, tantangan terbesar yang dilalui apa ya? Tantangan terbesarnya adalah menghadapi orang-orang yang kemungkinan akan baper. Dalam hal ini? Baperan dalam artian begini. Mereka tidak bisa menerima bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian ketika kami mencoba menjelaskan bahwa itu salah, mereka tidak bisa menerima. Tidak mau menerima ya? Iya. Karena resikonya adalah akan terjadi kemungkinan menjadi permusuhan. Makanya sebenarnya kan kita ini pemilu kan cuma sehari ya. Ya. Tapi dampak daripada pemilu itu akan bisa berlanjut. Berlanjutnya ketika terjadi gesekan. Ketika terjadi gesekan karena tidak satu frekuensi, tidak sama warna lah kita tidak katakan. sama warna, iya. Oke, tidak sama warna. Kemudian kan ngeri. Yang paling mungkin terasa adalah ketika harus berhadapan dengan itu adalah keluarga. satu keluarga beda warna nih. Iya. Nah, kalau dari aku pribadi ya, Ya. itu adalah itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga. Itu yang susah. Oh, pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga. Artinya kita mencoba mencegah agar keluarga kita tidak melakukan pelanggaran. Gitu. Itu kan susah. Oh, karena ayah di sini adalah seorang panwaslu. Iya. Dan keluarga ayah melakukan sebuah pelanggaran. Bisa jadi. Enggak, itu nanti yang kemungkinan nanti seandainya terjadi seperti itu yang sudah aku antisipasi bagaimananya. Ya gimana? Ya gimana ya? Kalau orang anu bilang kan ditangkap temang, enggak ditangkap kewajiban. Iya. Benar itu. Tapi kan banyak orang salah terhadap Panwas itu, karena Panwas itu bukan melarang, tapi mencegah. Oh, mencegah. Menegur itu juga salah satu tugasnya Panwas gak sih? Mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran. Apabila terjadi sebuah pelanggaran, maka ya kita hanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Pihak yang ke atasan saya, dari atasan saya, dia mereka urusan di Anda. Oh. Jadi sangat salah ketika kemudian saya sebagai Panwas, kemudian saya membubarkan sebuah kegiatan. Itu bukan wewenang ayah? Bukan. Oh. Atau saya mencopot banner, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Panwas. Yang mencopot banner itu tugasnya Satpol PP. Tak kirain juga Panwas yang punya hak Tidak. untuk, oh ini banner harusnya belum dipasang nih, turunkan. Nggak gitu ya? Ketika itu mau dipasang dan kita tahu itu salah, kita cegah. Jadi nggak kepasang. Iya. Tapi kalau udah berdiri, Kalau sudah berdiri kita kasih tahu orangnya. Tim sesnya kita kasih tahu. Itu enggak boleh, bla 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 bla. nanti urusan mereka jadi. Kalau dia ngotot ya kita bikin laporan, ada namanya form A, kita bikin laporan. Jangan sampai salah persepsi bahwa kita ini kayak polisi gitu loh. Enggak. Ada nggak sih yang nganggap gitu ya? Ada lah. Ada. Menganggap Bukan menganggap, bahkan mungkin ada yang seolah-olah dia menjadi polisi gitu loh. maksudnya di sini dia Iya. berperan sebagai itu. Iya. Nah kan itu enggak betul gitu loh.
Ini pada waktu yang kalau yang lalu kan aku di PTPS ya, di Panwas, di pengawas di TPS. Itu aku taunya di situ, awalnya aku tahu di situ bahwa loh, kita cuma mengawasi, kita melaporkan saja, kita bukan mencegah, Bukan menindaklanjuti. bukan melanjuti. Seperti halnya sekarang, ya aku ada banyak teman yang sekarang jadi caleg. Ya. Ya aku sudah share duluan ke dia, bahwa sorry aku nggak bisa gabung lagi, aku nggak bisa jalan sama-sama lagi. Bukan berarti aku apa, tapi karena posisiku. Dan ayah ini ya berarti bertanggung jawab atas posisi tersebut ya. Ya memang juga kenapa jadinya bertanya apa sih tekanannya atau permasalahan tantangan yang ada itu memang Tantangan justru terjadi dari orang dekat, lebih intensnya kalau orang dekat ya. entah itu keluarga, teman, Temannya teman dekat juga maksudnya sini. tetangga. Tetangga kita juga. Iyalah. Tapi sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Berarti masih Sudah ada sih yang saya tegur. teguran ada. Ya teman-teman kita juga aku tegur. Oke. Setelah apa namanya di sini kan kita juga udah mungkin ya tentang pengawas pemilu ini tadi kita sudah bertanya, saya sudah bertanya tentang pemuda bagaimana bagaimana pandangan politiknya, kemudian bagaimana tantangan ayah dalam sebagai seorang panwaslu. Mungkin selanjutnya kayak mungkin itu aja kali yang pengen saya tanyain tentang Panwaslu karena kayak saya kurang dalam juga nih dalam hal pemilu nih kan, apalagi apa sih yang sebenarnya, nah mungkin yang lebih tepatnya tadi kan ayah sudah sebelum saya tanyakan juga ya udah ngejawab apa sih tugas dan tanggung jawab seorang Panwaslu ya kan, jadi ya nggak perlu saya tanya lagi, tadi sudah dijelaskan bahwa sifatnya itu hanya mencegah Mencegah terjadi pelanggaran. mencegah terjadinya pelanggaran dan yang menindaklanjuti itu bukan pihak Panwaslu ya kan. Nah mungkin kita Dan menerima laporan iya. menerima laporan. Katakanlah ada yang melaporkan nih. Yang melaporkannya siapa? Orang lah. Warga, Katakanlah, masyarakat? Warga atau masyarakat. Oh ya. Itu ada orang yang mau apa yang bagi-bagi uang. Money politik mereka. Ya kita terima, tapi kan kita nggak bisa mentah-mentah begitu. Kamu bisa bilang itu, tolong bawakan saya buktinya. Oh, jadi harus ada buktinya. Iya dong. Nah, bukti ini dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk uang ini lo dikasih orang tadi gitu apa atau gimana? Visual. Mungkin orang itu dia bisa benar-benar mengatakan itu loh orangnya Rizky. Yang ngasih uang. Iya, yang bagi-bagi uang. Berarti secara dokumentasi foto ada. Dia menyerahkan uang gitu. Oh. Dan bahkan ini aku masih belum tahu kebenarannya. Agak susah kalau money politik itu penangkap karena kita harus tahu nih uangnya nomor serinya berapa. Oh, sampai ke sedetail itu. Itu infonya seperti itu, tapi aku belum tahu pasti. Nah, saya kan kurang memperdalami nih ya dalam hal pemilu ini. Apa sih efeknya dan imbasnya apabila money politik itu dilakukan? Apa sih maksudnya kayak tindakan pidananya atau ada pidananya nggak sih? Ada. Ada pidananya? Ada lah. Money Pasti politik itu. ada lah. Dan kenapa itu kan sangat marak ya, sangat marak terjadi. Kita ibarat bukan berarti kita tutup mata, kita juga menerima, ya kan? Tapi kita di sini kan nggak memahami. Menerima apa? Menerima money. Iya, ya kan? Menerima money politik berarti pernah jadi pelaku money politik dong? Kalau pelaku uang dari mana ya money politik? Oh iya, kamu bisa pernah menerima uang itu kan? Iya. Kalau dibilang dampaknya apa? Ya kembali lagi tadi ke peran pemuda, mungkin peran-peran kita masyarakat terhadap pemilu ini. Artinya kan kita hanya menghargai pilihan kita sebesar rupiah yang kita terima untuk 5 tahun. Oke. Iya kan? Iya juga sih. Cuma sekedar ibarat kayak 100.000 untuk 5 tahun ke depan gitu. Habis itu dia ngilang ya. Jadi janji palsu. Sekarang ketika kemudian yang dipilih kemudian melakukan perbuatan yang salah, terus kita protes, ya,
Loh, kamu lo milih aku. Ngapain kamu protes? Iya juga sih. Karena imbasnya kan 5 tahun depan. Kamu kan sudah aku kasih. Kan gambar kasarnya kan seperti itu. Jadi mungkin Karena biaya yang besar. Pemilu negara kita ini biayanya besar untuk seorang caleg. untuk seorang caleg dari negara Untuk sendiri negara juga besar. besar juga. Sekian juta penduduk. Hmm. Di LDU ini aja 9.876 kan pemilih kan. Ya, Ya kan? jiwanya. Jiwa pemilih kan. Ya. Nah, itu kan kemudian kita bagilah, kita kalikan. 5 kertas suara itu berapa biayanya untuk satu orang? Biaya ini maksudnya biaya cetak. Iya. Oh. Katakanlah 1.000, Hmm. umpamanya. Ya. Selembar 1.000, Selembar 1.000 umpamanya. kali 10 Kali 5, kali 5.000. 5.000 kali 9.876 untuk orang Loduri Ulu. kali 10.000 lah. Sudah 550 jutaan ya berarti. Kali di Lojanan, kali di Kukar, kali di Kalimantan Timur, kali di Indonesia. Nah, itu kan konvensional banget ya caranya ya. Coblos kertas. Bisa nggak sih cara itu tuh kita perbaharui? Kayak kita kan sudah masuk di zaman digital nih. Nah, Apakah menurut pandangan ayah bisa nggak sih kalau cara itu kita gunakan dengan digital seperti mungkin memasukkan nomor HP dan NIK kemudian kita udah bisa memilih gitu? jawabannya bisa, Ya, tapi SDM kita ini sanggup nggak? Masyarakat kita ini sanggup nggak? Sekarang kita kan beli nomor kan bebas. iya juga sih ya. Dulu kan pernah ada, kalau ada provider yang harus daftar di 4444, dia kan daftar dulu. Itu yang terbatas untuk 3 nomor atau berapa nomor itu kan? Untuk satu NIK ya. Ya mungkin dengan kemajuan sekarang, dengan banyaknya, sudah pasti sudah banyak lah tenaga-tenaga canggih IT di Jakarta sana. Seharusnya kan bisa itu diolah. Tapi kan milihnya kan harus lewat ini kan? Ya, lewat HP. Ya. Nah. Sekarang orang kan bisa beli HP, beli HP banyak. Satu orang Kan harus ada email, nick, apa lagi? Jadi intinya di sini banyak aspek yang harus dipenuhi ya, sebelum kita bisa masuk ke ranah politik digital, pemilu digital. Ya mungkin nanti zamannya cucuku. Oh jauh banget dong berarti. Kalau sampai cucu itu puluhan tahun masih, termasuk dekat dong kalau puluhan tahun. Enggak lah. Ya mungkin sih ya bisa jadi kan sekarang kan sudah zaman kan sudah semakin cepat. Iya sih, pesat banget. Waktu bukan zaman ya. Waktu sudah terasa semakin cepat. Ya kan? Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pemilu ya, tentang seorang pengawas pemilu. Mungkin kita pindah topik ke tentang digital karena kita sedikit membahas tentang pemilu digital kan. Saya pengen tanya persepsi ayah mengenai digital. Nah, dampak digitalisasi yang dijalankan oleh desa saat ini itu positif atau tidak ya? Aku balik tanya dulu ya. Banyak nggak orang yang menggunakan itu selama ini? Saya berani jawab berdasarkan statistik yang saya miliki. Untuk pengguna desa Loduri Ulu ini baru menyentuh angka 30% total penduduk yang ada. Akses yang disiapkan oleh desa. Sekarang digitalisasi itu yang sudah kelihatan itu ini bukan di sini ya, bukan di desa ya. Itu di pertandingan sepak bola atau olahraga atau di bioskop. Seperti apa tuh yang ayah maksud? Kita kan sekarang beli tiket nonton di Segiri harus pakai Online. Online. Beli tiket online. Oke. di bioskop juga online begitu. Online, Ya. oke. Jadi orang nggak perlu antri-antrian. Benar. Itu dampak positifnya kan begitu kan? Ya.
Nah sebenarnya kan arah daripada itu kan ya kalau di kantor desa sih mungkin tidak akan terjadi orang antri-antri panjang, enggak. Cuma kan untuk mempersingkat waktu. Heeh. Seperti kalau seandainya orang di seberang di Merandai, ini kan dia bisa tinggal ini kan. Daripada dia harus datang ke sini sampai sini ternyata Pak Kadesnya enggak ada. Atau ternyata sampai sini pas orang pelayanannya enggak ada, nunggu lagi besok lagi balik lagi, ya kan? Sebenarnya kalau masyarakat bisa berpikir ke arah itu, ya kan? Itu dampaknya sangat positif. Cuma kita ini mungkin di masyarakat kita ini masih ragu-ragu untuk itu gitu loh. Terbatas lagi pada kepemilikan gadgetnya. Walaupun sekarang mungkin yang harga 1 jutaan juga sudah banyak gitu loh. Cuma kan mungkin dia tidak mendukung RAM-nya atau apa gitu kan. Apa mungkin ya? Promosi dari sebuah digitalisasi desa ini masih kurang. Bisa jadi iya. Sehingga masyarakat banyak belum mengenal. Seharusnya kan di kita ini kan banyak grup nih di WA nih, ya kan? Grupnya bla 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 bla. Seharusnya itu bisa membantu untuk ikut mempromosikan. Atau juga apalagi baru-baru ini kan setiap RT dapat HP kan? Benar, ya. Nah seharusnya itu bisa untuk membantu masyarakatnya. Kan tidak masalah toh kalau satu nomor mendaftarkan untuk nomor-nomor yang lain, untuk urusan-urusan yang lain kan nggak apa-apa kan? Nah, seharusnya Pak RT bisa menggunakan itu gitu. Untuk mendaftarkan warganya ini tadi ya. Kan pasti warga datang ke RT dulu ya. Harusnya Pak RT bisa menjelaskan, Bapak Ibu mau ngurus apa? Ngurus ini, sini aku daftarkan. Jadi dia nggak perlu kantor desa. Tapi sekiranya para ketua RT kita bisa memahami hal itu nggak ya? Seharusnya beliau-beliau itu sudah bisa seperti itu. Karena kan hanya beberapa yang ketua RT yang mungkin mohon maaf yang sudah sepuh. Oke, berumur lah ya. Sudah berumur ya. Yang sudah tidak terlalu lagi terlalu bermain dengan ini, terlalu mau tahu. Mungkin beda dengan kita begitu dapat HP baru kita bongkar nih. Kocek-kocek dia orang kutai Ya kan? Kalau saya aja kalau ada HP baru semalaman ngecek itu HP. ini apa. Ya sih. Memang peranan promosi itu datangnya dari ujung dulu. Ujung ini maksudnya adalah para ketua RT ini. Ya mungkin kalau mau desa mau membantu mungkin bisa bikin pamflet Di setiap tempelkan di tiap RT, di tiap pos ronda. Bisa juga sih. Jadi masukan tuh ya, boleh tuh. Iya kan? Tempelkan di pos ronda atau di tempat ibadah. Bahwa desa sekarang pelayanan digital. Iya. Jadi orang tidak terlalu capek lagi untuk datang ke, ya mungkin kalau dia tinggal di RT 5, RT berapa sini kan masih dekat aja. Iya benar. Sekarang kalau katakanlah mungkin orang di tempatku kan lumayan jauh. Ya. Kalau dia ada kendaraan, kalau dia nggak punya, kalau kendaraan pas lagi dipakai orang, dia mau ngurus, dipakai anaknya, dipakai siapa? Ribet jadinya. Apalagi yang orang di Merandai, Nyebrang dulu lah. Dan yang paling susah lagi kalau orang yang di Musaping. Aksesnya sulit. Jangankan mau pakai HP Android, HP center itu susah. Ya, sinyal susah di sana. Ya itu masih kita bisa katakan di situ blank spotnya. Blank spotnya loluri. Ya karena secara pribadi aku acungi jempol dengan adanya digitalisasi dengan Sidabusu ini, aplikasi desa ini. Itu sangat artinya kita mengajak masyarakat kita untuk melek teknologi gitu loh. Jadi jangan HP kita ini kita gunakan hanya untuk WA, IG, Facebook, Sosial media lah. sosial media. Karena banyak informasi-informasi
yang hal-hal yang bisa kita kita aplikasikan, kita bisa menggunakan HP itu gitu. Ya, mungkin ini sudah sampai ke batas waktu kita ya, karena sudah masuk di 40 menit. Mungkin sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan di sini, tapi karena waktu yang mencapai batasnya, mungkin terakhir saya ingin tanya, apa pesan dan kesan ayah mengenai podcast yang diinisiasi oleh Karang Taruna ini ya? Ya kesan saya bilang bagus. Cuma yang ingin saya yang harus kita pertanyakan sama-sama adalah apakah ini sampai ke masyarakat? Ya kan? Ini kan baru berapa episode kan? 3 episode dengan ini. Yang pertama kan kemarin Karang Taruna, kemudian Pak Kades, kemudian saya sekarang. Nah ini apakah masyarakat ini mau gitu loh? Mau mendengar, mau apa sih yang diomongin sama Rizky sama Imam nih? Apa sih yang diomongin Rizky sama Pak Kades nih gitu? Jadi mungkin bisa dipanggil lagi tokoh-tokoh yang lebih banyak dikenal lah di desa ini untuk bisa bicara di sini supaya dia juga bisa membicarakan gitu hal-hal yang positif untuk kemajuan kita gitu. Karena kalau kita ingin melihat desa kita maju ini kan kita harus selalu berpikir positif gitu, bahwa kita mampu. Karena seperti semboyan kita kan bersama kita bisa. Ya Bersama kan? kita bisa. Cuma dikonotasikan menjadi bisa berdusta. Ya enggak ya, memang banyak pengertiannya, tergantung itu persepsi orang-orang lagi. Ya itu tadi makanya ya tadi mungkin bisa ke depannya bisa dihadirkan tokoh-tokoh yang lebih kompeten, artinya yang lebih banyak dikenal orang gitu loh. Ya kalau Pak Kades sudah pasti banyak dikenal orang. Ya kalau saya kan mungkin hanya beberapa orang aja yang kenal saya gitu. Mungkin ada masih banyak orang-orang lain. Oke, mungkin Atau gini, atau mungkin juga bisa dipanggil anak muda untuk bicara, ya. Anak muda untuk bicara. Jangan tokoh muda, anak muda. anak muda. Maksudnya di sini anak muda ini seseorang yang dikenal atau Terutama kalau dia anak muda di desa ini yang sudah punya prestasi. Oke, berarti pemuda prestasi yang kita panggil. Kalau tokoh muda itu kebanyakan bukan muda lagi dia. Iya. Ya insya Allah akan kita laksanakan lah hal tersebut di masa yang akan datang, kan kita nggak tahu kapan di episode berapa nantinya. Tapi setiap waktu itu saya pikirkan memang bagaimana sih caranya agar podcast ini menarik di mata orang lain. Dan satu lagi, belum tutup. Berseri mungkin lebih bagus. Berseri. Artinya terjadwal, bukan berseri, terjadwal. Jadi bukan kalau sempat aja. Bukan kalau sempat. Boleh sih itu masukannya. Jadi mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu harus waktunya harus konsisten. Biar orang tahu, oh nih minggu ini hari ini bakal rilis nih yang baru nih gitu ya. Jangan cuma kalau sempat aja. Karena kalau kita gunakan frasa kalau sempat, itu jatuhnya kalau niat ya sebenarnya. Kalau nggak niat nggak jalan. Oke ya, terima kasih atas Sama-sama. waktunya telah meluangkan dan mau berbincang-bincang asik di sini. Mungkin sampai di sini saja kita berbincang-bincangnya. Mungkin di lain waktu akan ada kesempatan lagi kita mengundang ayah kembali dan kawan-kawannya kali ya. Siap. Nggak kita berdua aja kali ini di sini. Mungkin yang akan datang akan banyak juga tokoh-tokoh, mungkin pemuda prestasi yang seperti ayah sampaikan tadi, yang memang juga jadi sorotan kami untuk bisa mengundang mereka ke sini dan berbicara bagaimana sih pengalaman mereka agar sehingga menjadi seorang pemuda yang berprestasi dan dikenal seperti itu. Oke, saya tutup podcast pada sore hari ini yang mungkin sangat banyak sekali kendala ya. Sangat banyak sekali distorsi dan gangguan-gangguan yang terjadi, tapi itu tidak menghalangi kita untuk menjalankan podcast ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih ayah atas waktunya.